Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang Bapak hormati pembina Rohis yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti sholat duha secara berjamaah, anak-anakku peserta didik UPT SMP Negeri 1 Baradatu yang melaksanakan sholat duha pada hari ini yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat duha secara berjamaah yang nanti siang akan dilanjutkan, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Ini semua dengan tujuan yaitu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan ketakwaan kamu yang meningkat, anak-anak, diharapkan kalian akan memiliki suatu sikap akhlakul karimah yang baik, ya, yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah kalian bersama keluarga kamu, dapat diterapkan di anggota masyarakat, terlebih-lebih dapat diterapkan, diimplementasikan kalian sebagai siswa dan siswa. 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang sangat beruntung, anak-anak. Siapakah manusia atau orang yang sangat beruntung? Yaitu orang yang pada masa hidup di dunianya mereka itu hidupnya senang. Dia punya jabatan, dia punya harta benda, rumahnya ada 3, tanahnya ada 10 hektar. Dia memiliki kesenangan baik jasmani maupun rohani. Hidupnya senang, hidupnya mewah, tetapi walaupun dengan kemewahan itu dia beribadah kepada Allah. Dia tekun sholat, pergi ke musola setiap maghrib, pergi ke musola berjamaah setiap isya bersolat. Dengan hartanya dia sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan pada bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika orang itu meninggal dunia, anak-anak, orang itu masuk surga. Jadi orang yang sangat beruntung itu orang yang pada waktu masa hidupnya di dunia itu senang lahir dan batin, dan ketika meninggal dunia dia masuk surga. Siapa yang tidak mau yang seperti ini? Sepertinya kita semua mau seperti ini, yaitu orang yang sangat beruntung. Yang kedua, golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali, orang yang pada masa waktu hidupnya di dunia itu, anak-anak, dia itu pas-pasan saja. Bahkan mungkin dia itu orang yang tidak mampu, tidak punya, hidupnya susah, makan sehari besoknya sudah tidak makan lagi. Tetapi orang ini ketika hidupnya di dunia, dia itu ibadahnya rajin, sholat, beribadah, berpuasa, dan lain sebagainya lah, saling tolong-menolong kepada manusia. Dia lakukan beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang ini meninggal dunia, dia masuk surga. Jadi pada masa waktu hidupnya di dunia dia susah, tetapi ketika dia di akhiratnya dia itu masuk surga. Orang yang seperti ini disebut orang yang beruntung. Yang ketiga, golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali, anak-anak, yaitu orang yang
rugi. Ya, orang yang rugi. Siapakah orang yang rugi itu? Yaitu manusia atau orang yang ketika hidup masa di dunianya dia itu bahagia, hartanya banyak, ya, mungkin istrinya sampai 4 cantik-cantik semua, ini, ya, mobilnya ada 5, mau kemana saja dia tidak susah, dia mau pergi ke Amerika bersenang-senang bisa. Ya, apa yang dia mau hidup di dunia ini keturutan. Tetapi dia ini tidak melaksanakan ibadah. Waktunya digunakan untuk mabuk-mabukan. Waktunya digunakan untuk berjudi. Dia tidak pernah mengambil air wudhu, apalagi melakukan sholat. Pada bulan Ramadan ketika orang berpuasa, dia malah pergi ke bar. Nah ini, ya. Dan ketika dia meninggal dunia, maka dia masuk neraka. Nih, hidupnya di dunia ini senang, tetapi ketika dia meninggal dunia, dia masuk neraka. Orang yang seperti ini disebut orang yang rugi. Nih, yang keempat, golongan manusia yang terakhir menurut Imam Al-Ghazali yaitu orang yang sangat merugi, sangat rugi sekali. Yang bagaimana Pak gambaran orang yang sangat rugi ini? Pada waktu hidup di dunianya anak-anak, dia itu susahnya luar biasa. Mau makan aja susah, apalagi dia mau membeli motor, gak punya duit lagi dia, pokoknya hidupnya susah lah, gitu ya. Nah, tetapi dia gak mau melaksanakan ibadah, sudah susah, tidak mau melaksanakan ibadah, gitu. Dan ketika dia meninggal dunia, maka dia masuk neraka. Ini, jadi orang-orang yang seperti ini sangat rugi ya. Ini, hidup di dunianya dia susah, dia meninggal masuk neraka. Nah ini, jadi orang yang golongan seperti ini disebut orang yang sangat merugi. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak bahwa 4 golongan manusia menurut Imam Ghazali. Yang pertama yaitu orang yang sangat beruntung. Pada waktu hidup di dunianya senang, pada waktu meninggal dunia dia masuk surga. Yang kedua yaitu orang yang beruntung. Ketika dia hidup di dunianya dia susah pas-pasan, tetapi dia beribadah, dan ketika dia meninggal dunia maka dia akan masuk surga. Orang yang ketiga yaitu orang yang rugi. Ketika dia hidup di dunianya dia senang, mewah, tetapi ketika dia meninggal dunia dia akan masuk neraka. Dan yang keempat, yang terakhir, golongan manusia yang sangat rugi. Pada waktu dia hidup di dunianya dia susah, dan pada waktu dia meninggal dunia masuk neraka. Bapak tanya kepada kalian kira-kira inginnya itu yang nomor berapa? Yang nomor 1. Hidup di dunianya senang, lahir dan batin, banyak harta, punya jabatan, punya istri yang cantik, punya suami yang tampan. Kita melaksanakan ibadah dengan tekun, kita melaksanakan ibadah dengan rajin, dan pada waktu kita meninggal dunia kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tapi semuanya itu membutuhkan proses. Prosesnya itu yaitu salah satunya dengan belajar supaya kita memiliki ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Bapak berikan contoh, tanpa ilmu kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Kalian tidak tahu berapa rakaat melaksanakan sholat. Kalian suruh sholat zuhur 5 rakaat. Kalian suruh sholat subuh 4 rakaat. Itu namanya orang melaksanakan ibadah tanpa memiliki ilmu, ngawur. Ada yang seperti itu. Bapak lihat, ini anak suruh sholat zuhur kok 3 rakaat sudah salam. Siapa ini yang ngajarkan? Nah inilah. Jadi kita melaksanakan ibadah itu harus menurut syariatnya, menurut aturannya. Syariat dan aturan
kita miliki ketika kita mau belajarlah mulai sekarang supaya kita menjadi orang yang sangat beruntung. Kalau kita tidak bisa menjadi orang sangat beruntung, minimal kita menjadi orang yang beruntung. Hidup kita pas-pasan di dunia ini hanya bisa untuk makan saja, tetapi ibadah kita rajin dan ketika kita meninggal masuk surga. Jangan kita menjadi orang yang rugi dan sangat rugi. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Makanya kalian ibadah. Jangan sholat dilakukan sholat duha sama sholat zuhur nanti pulang ke rumah sholat asar enggak, sholat maghrib enggak, sholat subuh enggak pernah sholat. Sebulan sholatnya kalau ada jadwal di sekolah. Manusia cap apa itu? Kalau kamu seperti itu nanti kalian menjadi orang yang sangat merugi. Masa hidup di dunianya susah, di akhirnya masuk neraka. Ya, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sangat beruntung. Marilah kita berdoa bersama-sama pada hari ini anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susun Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan hamba mohon dan minta kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa hamba ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang hamba-Mu berbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun. Ya Allah ya Tuhan hamba, ampunilah segala dosa kedua orang tua hamba ya Allah, dan kasih sayanglah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi sayangi hamba-Mu pada waktu hamba-Mu masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan hamba memohon dan meminta kepadamu ya Allah, berilah petunjuk kepada guru-guru hamba ya Allah, berilah mereka kesehatan ya Allah, berilah mereka kekuatan lahir dan batin ya Allah dalam mendidik hamba ya Allah di UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan hamba, jadikanlah hamba-Mu ini siswa-siswi yang pandai ya Allah, siswa-siswi yang pintar ya Allah, yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan hamba, berilah petunjuk-Mu ya Allah hamba-Mu dalam menuntut ilmu di UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini ya Allah, sehingga kami kelak akan menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama ya Allah, terlebih bagi kedua orang tua hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi